Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan 100% tercatat dalam kitab kehidupan. Saat ini saya rindu saudara berpikir, apakah nama saudara sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau belum? Atau saudara berpikir, Tuhan mau catat nama saudara di kitab kehidupan atau tidak? Saudaraku, kitab kehidupan adalah kitab kepunyaan Tuhan Yesus. Dan kitab kehidupan adalah kitab yang sangat lengkap, sangat akurat, saudaraku. Sangat jelas, tidak ada kesalahan penulisan. Amin. Kalau kita membuat satu catatan, banyak kali salah. Salah catat, saudaraku. Catat tanggal salah. Banyak hal yang bisa salah lewat catatan kita, catatan manusia. Tetapi catatan yang Tuhan punya, yang bernama buku kehidupan, kitab kehidupan, tidak ada yang salah tulis, saudaraku. Tidak ada yang salah catat. Mengapa Tuhan harus punya catatan? Saudaraku, mari kita berpikir bersama. Kira-kira kenapa ya Tuhan itu sampai bikin catatan khusus? Kenapa ya Tuhan itu sampai ada buku kitab kehidupan, sampai ada buku khusus Tuhan? Saudara, kita akan melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, hukuman terakhir. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, mereka berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata mengapa Tuhan harus ada buku khusus atau buku yang disebut kitab kehidupan untuk mencatat 100% perbuatan-perbuatan kita. Jadi tidak ada yang terlewatkan, setiap perbuatan umat manusia tercatat dalam bukunya Tuhan. Lengkap, saudaraku. Baik itu jahat, tetap dicatat Tuhan. Ataupun perbuatan yang baik dicatat Tuhan. Apapun perbuatan kita, semuanya jelas di dalam bukunya Tuhan. Saudaraku harus ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali. Bukan lagi seperti bayi yang kita rayakan hari Natal. Di kandang Bethlehem Yesus telah lahir seperti bayi, dibungkus dengan kain lampin. Tetapi Yesus akan datang di hari yang sudah disiapkan oleh Bapa di surga, akan berdiri sebagai hakim yang adil. Saudaraku, mengapa dikatakan hakim yang adil? Karena Tuhan Yesus akan menghakimi orang-orang yang diam di bumi sesuai dengan perbuatan mereka yang tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus itu tidak salah memutuskan perkara. Amin. Kalau hakim di dunia, kadangkala bukti-buktinya bukti-bukti yang palsu. Kalau hakim di dunia, kadangkala saudaraku, keterangan-keterangan yang mereka selidiki itu keterangan yang tidak jelas, banyak yang dibuat-buat. Kadangkala hakim yang ada di dunia ini memutuskan perkara yang benar jadi salah, yang salah itu yang jadi benar. Tetapi hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang di hari Maranatha, Dia akan menghakimi manusia, menghakimi saya, menghakimi saudara sesuai dengan yang tercatat. Amin. Sesuai yang tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan tidak mau salah ambil keputusan. Tuhan tidak akan pernah salah menghakimi orang, karena
kitab kehidupan Tuhan sudah jelas mencatat setiap perbuatan manusia. Saudara, kalau saudara mau lihat, nama saudara itu ada dalam kitabnya Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya kita berhak masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, berbuatlah kebaikan yang banyak. Amin, saudaraku. Lakukanlah yang baik. Kalau mungkin hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, saudara banyak melakukan dosa. Mari saudaraku, di hari ini masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki dosa itu. Di hari ini kita harus buat komitmen, kita harus kejar perbuatan-perbuatan yang baik yang masih kurang kita lakukan. Kita harus kejar supaya kita banyak berbuat kebaikan. Karena perbuatan kebaikan itu Tuhan catat. Aduh, kamu sudah lakukan ini, kamu sudah buat ini. Dan penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang tidak pandang bulu. Kalau dia berbuat jahat, tetap upahnya ialah neraka. Kalau dia berbuat baik, upahnya adalah kerajaan surga. Kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan kita berpikir karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus, saya hidup suka-suka hati. Biar lakukan dosa, sekali selamat tetap selamat. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan sudah menebus kita dari dosa, tetapi bagaimana kita menghargai penebusan Tuhan, yaitu kita berbuat baik. Kita berbuat hal-hal yang benar, hal-hal yang indah di pemandangan Tuhan. Saudaraku, kitab Wahyu yang kita baca tadi, Wahyu pasal yang ke 20 ayat 15 saya baca. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini adalah saat di mana kita membasuh jubah kita. Wahyu berkata, orang-orang yang mau mengalami keselamatan Tuhan, dia harus membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya artinya apa? Dia harus meninggalkan perbuatan yang lama. Segala kotor yang ada di dalam pribadinya dia harus tinggalkan, perbuatan dosa. Dan saudaraku mengenakan jubah yang putih, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putihlah, ku nikmati roti di surga, sebab itu ku bergiranglah. Saudaraku, tinggalkan segala pelanggaran kita, supaya kita berhak masuk dalam kerajaan surga. Ingat saudaraku, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak diketahui oleh CCTV-nya Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak dicatat oleh bukunya Tuhan. Karena Tuhan menghakimi orang-orang yang diam di bumi sesuai yang tercatat dalam kitabnya Tuhan. Ayat pokok tadi yang kita baca dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, Tuhan punya banyak kitab. Dikatakan kitab-kitab itu. Jadi ada kitab khusus perbuatan yang baik, ada kitab kejahatan, saudaraku, lengkap, sempurna. Sebab itu saudaraku, selama Tuhan masih berikan kita kesempatan, saudara masih bernafas, lakukanlah hal yang berkenan di mata Tuhan, saudaraku. Lakukan segala perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan, firman berkata, adalah satu kesempatan untuk kita beroleh keselamatan. Jangan karena Tuhan belum tegur,
kita main-main. Jangan karena belum ada sesuatu hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, belum ada sakit penyakit yang menimpa kita, sakit penyakit yang parah, baru kita mau kembali kepada Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang disayangkan, nanti Tuhan sudah tegur dengan kanker, baru dia ingat Tuhan. Oh iya ya, dulunya saya hidupnya berbuat begini, begini, begini. Pantas sekarang saya Tuhan tegur dengan syukurlah saudaraku. Di hari-hari terakhir dia masih bisa menyadari kesalahannya. Tetapi kalau saudaraku tidak ada kesempatan, Tuhan luaskan kita mengalami kecelakaan maut tiba-tiba. Apakah saudara bisa pastikan alamat saudara ada di dalam surga? Karena sudah tidak ada kesempatan. Kalau mungkin Tuhan masih luaskan sakit penyakit, mujur saudaraku, saudara masih bisa ada kesempatan untuk menyadari. Tetapi kalau hari ini kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ketabrak di tengah jalan, mati, saudaraku bisa jawab sendiri, di manakah alamat kita? Saudaraku, hidup ini bukanlah perkara yang main-main. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup ini bukanlah perkara yang gampangan. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau bawa diri kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau bawa diri kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Supaya nama kita ada di dalam buku kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan datang kembali.